Shalom, damai di hati. Sedang berjumpa lagi di hari ini Selasa 14 Desember 2021 dalam program Renungan Harian Keluarga. Mari kita hari ini beribadah kepada Tuhan sebelum kita memulaikan rutinitas pekerjaan kita di hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Kau karuniakan bagi kami. Kami berterima kasih untuk kekuatan dan kesehatan, tapi sebelum kami melangkah jauh di hari ini, menunaikan setiap tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan beri bagi kami. Kami datang untuk beribadah memuliakan nama Tuhan. Kami rindu untuk belajar firman-Mu. Kami rindu kehidupan kami diisi dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu biarlah Engkau berbicara atas kami saat ini. Engkau menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus untuk membaca serta merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan hari ini ada di dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-41. Firman Tuhan dituliskan demikian. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Saudara, itulah kebenaran firman Tuhan yang kita baca di hari ini. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini, dan firman Tuhan ini perenungannya diberi judul Peran Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab menyebutkan kepada kita, mengungkapkan kepada kita bahwa Roh Kudus adalah Roh Allah, Roh kebenaran, Roh Tuhan, dan Roh penghibur. Roh Kudus juga dilambangkan dengan nafas, angin, merpati, api, dan tangan Allah. Karena Allah itu adalah roh adanya. Sebagaimana juga ketika kita membaca dalam Yohanes 4 ayat 24, di mana juga ada dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 3 hingga ayat 4, bahkan mungkin kita bisa baca dalam Markus 1 ayatnya yang ke-10. Bahwa Allah hadir secara pribadi dan berkuasa di dalam kehidupan kita melalui rohnya. Roh datang dan berbicara kepada orang-orang yang dipilihnya untuk menjalankan tugas tertentu. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita tentang reaksi Elisabet terhadap salam Maria. Elisabet yang sedang mengandung ketika mendengar salam dari Maria, tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang lain yang terjadi dalam kehidupannya, di dalam dirinya. Bahwa anak yang di dalam kandungannya melonjak kegirangan. Saudara, ini memberi tanda, memberi isyarat kepada ibunya, yaitu Elisabet, bahwa ia sekarang sedang berjumpa dengan Mesias. Lalu Elisabet pun kita baca dalam bagian ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu yang membuat Elisabet bersukacita, bergembira, berbahagia atas suasana perjumpaan dengan Maria, Ibu Tuhan itu ya. Saudara, kemudian kita mengamati bahwa di kemudian hari
anak dari Elisabet, menjadi seorang pelopor persiapan jalan bagi Tuhan, yaitu anak dari Maria, Yesus Kristus. Saudara kekasih di dalam Tuhan, gereja yang hadir di dunia milik Tuhan sampai sekarang tetap dituntun oleh Roh Kudus, dan harus kita akui, harus kita imani bahwa gereja saat ini masih dituntun dan terus dituntun oleh Roh Kudus. Gereja adalah persekutuan orang-orang percaya yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib, yaitu terang Kristus. Nah, Tuhan memberikan tugas kepada setiap orang percaya, saya dan saudara, untuk melaksanakan amanat yang diperintahkan Tuhan, yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani di bawah tuntunan Roh Kudus. Kita harus percaya itu. Roh Kudus terus menuntun perjalanan kehidupan kita. Saudara kekasih di dalam Tuhan, sebagai keluarga Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus mencerminkan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, kehidupan yang dituntun oleh Tuhan. Pertama-tama bahwa kita harus bersedia kehidupan kita dituntun dan diarahkan oleh Roh Kudus. Dan ketika itu yang kedua, mari kita menjadi contoh agar melalui diri kita dan di dalam keluarga kita dapat menghentar banyak orang untuk datang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di minggu Advent ini, mari kita mempersiapkan diri kita untuk terus Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudusnya diam di hati kita, sehingga ada sukacita yang kita nikmati, rasakan di dalam kehidupan kita. Biarlah Roh Kudus yang juga akan menuntun perjalanan kehidupan saya dan saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu di hari yang penuh dengan berkat ini. Kami boleh mengawalinya dengan beribadah kepadamu. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang diperdengarkan bagi kami di saat ini. Kebenaran firman-Mu ini kiranya akan menuntun langkah kehidupan kami, bahwa hidup kami senantiasa harus dekat dengan Tuhan, bahwa kehidupan kami harus dituntun oleh Tuhan dengan Roh Kudus. Kami percaya bahwa kerja Roh Kudus nyata dalam kehidupan kami. Oleh karena itu biarlah pribadi kami di tengah keluarga, suami, istri, anak, orang tua, saudara bersaudara, hidup berdampingan karena dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Berkati kami dalam tugas tanggung jawab hari ini. Mampukan kami Tuhan dalam kuasa Roh Kudus, kami mengerjakan setiap apa yang Tuhan percayakan bagi kami. Jauhkan kami dari bahaya, bencana, kecelakaan. Jauhkan kami dari sakit penyakit. Jauhkan kami dari pandemi COVID-19. Dan kiranya Engkau jauhkan kami dari hal-hal negatif yang mempengaruhi kehidupan kami. Biar Roh Kudus yang selalu hadir di dalam kehidupan kami. Terpuji Engkau Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, aktivitas kami di hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, demikianlah ibadah kita di hari ini. Semoga kita diberkati dengan firman Tuhan dan ibadah ini. Dan kalau kita merasa diberkati, mari kita terus ikuti siaran renungan harian keluarga lewat channel YouTube demi Maranatha Paslatan. Dan saya yakin percaya hari ini juga, hari-hari selanjutnya kita akan terus diberkati. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.